Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 diwajibkan untuk isolasi di rumah sakit. Dan bahkan pada beberapa kasus, ada yang sampai dijemput paksa di rumahnya. Padahal salah satu hak pasien adalah berhak untuk menyetujui atau menolak segala tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya. Pertanyaannya, jika pasien COVID diisolasi tanpa persetujuan, apakah haknya sebagai pasien telah dilanggar? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya ucapkan selamat datang kembali dan selamat bergabung. Bagi yang belum kenal, saya Leo Rulino. Saya adalah dosen keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana di salah satu perguruan tinggi kesehatan di Jakarta. Di channel ini kita akan membahas segala hal tentang peraturan rumah sakit, kesehatan, kondisi kegawat daruratan, dan manajemen bencana. Jadi jika teman-teman tertarik dengan subjek-subjek tersebut dan ingin tahu lebih lanjut, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Supaya pembahasan kita ini tidak melebar kemana-mana, maka hak pasien yang disebutkan pada video kali ini adalah hak untuk menolak tindakan medis sebagaimana diatur pada pasal 32 huruf K Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pada pasal 32 huruf K itu disebutkan bahwa pasien berhak untuk memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Pasien adalah sebutan bagi orang yang mencari dan menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Nah, sebagai pengguna jasa, maka pasien itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, termasuk hak untuk terjamin keselamatannya, keamanan dan kenyamanannya. Pasien di rumah sakit itu diperbolehkan untuk menolak tindakan yang akan dilakukan kepadanya. Misalnya, menolak dipasang infus, menolak dipasang selang hidung, menolak dirawat, sampai dengan menolak untuk diresusitasi. Resusitasi itu adalah tindakan medis yang diberikan kepada orang yang mengalami henti jantung. Pasien yang menolak resusitasi kalau di rumah sakit itu kita sebut dengan DNR atau do not resuscitate. Pasien yang menolak untuk diresusitasi akan menandatangani pernyataan penolakan, dan nanti jika kondisinya semakin memburuk, maka tenaga kesehatan tidak akan melakukan apapun kepada pasien tersebut. Itu DNR, ya. Jika masalah hidup dan mati saja pasien boleh menolak, masa ia isolasi tidak boleh ditolak, dan seperti itu. Nah, ini yang menarik. Pasien memang berhak untuk menolak tindakan medis, tetapi hak ini tidak berlaku pada pasien COVID, ya. Hak untuk menolak diisolasi tidak berlaku pada pasien COVID. Kenapa? Karena COVID adalah penyakit yang dapat menyebar secara cepat di masyarakat. Dasar hukumnya ada pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pasien COVID tidak dapat menolak tindakan isolasi yang akan dilakukan kepadanya, ya. Dan jika tenaga kesehatan memaksa pasien tersebut untuk diisolasi atau bahkan menjemput paksa di rumah, maka tidak ada hak yang dilanggar. Kenapa? Karena memang pada dasarnya hak tersebut tidak ada, gitu loh. Pasien COVID tidak boleh menolak tindakan isolasi, dan itu diatur dalam
undang-undang. Namun, meskipun pasien COVID tidak dapat menolak tindakan isolasi, namun hak-hak pasien lainnya masih tetap harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Jadi, jawaban dari pertanyaan kita tadi adalah jika tenaga kesehatan memaksa pasien COVID untuk diisolasi, maka dia tidak melanggar hak pasien karena memang pasien COVID harus diisolasi dan itu diatur dalam undang-undang. Baik teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa minggu depan.